Kita patut bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa lagi di ruang Zoom ini pada malam ini di Indonesia dan siang di Jerman, pagi hari di Amerika. Saya kebetulan sedang berada di California, ini di Montclair ya. Kemarin baru tiba dari Colorado. Nah, nanti 2 minggu lagi akan pulang dari California, pulang ke Kalimalang. Jadi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ya boleh belajar bersama-sama kembali ya. Ini belajar bersama-sama, ini bukan ruang apologetika, ini ruang belajar bersama agar kita lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, pelajaran malam ini udah pernah dibahas, tapi ya sekarang lebih mendalam lagi dan dari sisi yang lain ya. Sehubungan dengan hari raya yang baru dirayakan oleh sahabat-sahabat kita dari Muslim. Oleh sebab itu, bila ada Muslim yang hadir, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Kiranya Tuhan memberkati selalu ya. Jadi ini kita bersyukur karena di Indonesia ini kalender merah Idul Adha ini. Merah. Jadi kita ikut menikmati berkatnya juga, ikut liburan, padahal tidak ikut merayakannya. Kenapa tidak ikut merayakannya? Karena kita sudah selesai merayakannya. Ya. Sementara saudara sepupu kita belum. Masih terus tiap tahun, mungkin sampai akhir zaman akan terus merayakan Idul Adha ini. Nah, kita juga dulu beridul adha. Dulu kita dalam pengertian orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Ya. Berhari raya kurban. Karena memang kalau kita baca kitab suci, dalam hal ini Taurat, Zabur, Injil, ya, kurban itu bukan dimulai sejak zaman Ibrahim yang menjadi titik tolak saudara-saudara kita merayakan ibadah kurban. Ya. Tetapi kapankah ibadah kurban ini dimulai? Kapankah Tuhan memerintahkan manusia untuk berkurban? Ya. Kita akan tahu kalau kita baca kitab Kejadian atau kitab Taurat ya. Jadi kita akan mengerti nanti kenapa berkurban, apa maknanya, dan apa manfaatnya untuk kita orang-orang berdosa ini. Nah, ini yang masih tidak semua orang memahami ini. Kalau tidak mengerti dari awalnya kenapa ada ibadah kurban, kita tidak mengerti juga akhirnya tujuan berkurban itu apa. Ya. Sehingga sekarang ini agak ya meleset lah dari tujuan pertama kitab suci, dari tujuan pertama yang ada disebutkan di kitab suci ya. Saya sehubungan dengan kurban ini, saya melihat video yang dikirim oleh teman ya, yaitu video di YouTube ada itu yang Guntur Romli. Ya. Ada lagi video-video yang lain yang menarik yang membahas soal kurban. Ya. Mereka bilang setiap Idul Adha tiba sering ada perdebatan Islam Kristen siapa yang akan korbankan, Ishakah, Ismailkah. Nah di sana dibahas juga bahwa akhirnya dua-duanya nggak jadi. Ya, dua-duanya nggak jadi. Malah pemimpin kita dulu Gus Dur berseloroh ya, walaupun benar. Ya. Kenapa mesti repot membahas Ishak atau Ismail? Sebab dua-duanya juga nggak jadi. Gitu aja kok repot gitu. Jadi nggak jadi. Nah, jangan berhenti dari bilang dua-duanya nggak jadi. Nah, kenapa nggak jadi? Kenapa anak Ibrahim nggak jadi dikorbankan? Nah, ini yang kita belajar ya. Kenapa? Ya, karena apa? Ada pengganti yang Tuhan siapkan bagi Ibrahim. Sehingga anaknya tidak jadi mati. Ini yang penting kita pahami. Ya, domba pengganti ini. Nanti akan lihat kita domba pengganti ini siapa. Nah, di awal-awal pergerakan Islam, saya dengar dari video itu, ya, dan saya juga baca-baca, bahwa sebetulnya Islam tidak mempermasalahkan Ishak atau Ismail. Karena apa? Mereka berpendapat justru Ishaklah yang akan dikorbankan. Ini pendapat dari Islam yang mula-mula ya. Di situ dikatakan bahwa ini ada yang sekarang ini maksudnya
kejadian kontemporer ya. Ada Syekh Saleh Al-Gomisi. Itu imam masjid Kuba. Kuba ini kira-kira 7 km dari Madinah ya. Imam masjidnya itu mengakui bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Masih banyak lagi yang mengatakan bahwa yang akan dikorbankan itu Ishak ya. Ibnu Jalil At-Tabari ya. Abdullah bin Mas'ud, bahkan Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar ya. Abdullah bin Abbas dan banyak lagi lain yang saya catat bahwa mereka itu berpendapat yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Bahkan sampai abad 10 ya, itu memasuki abad 10 itu masih berimbang ya antara yang mengatakan Ishak atau Ismail yang dikorbankan. Ini di pihak Islam ya. Kalau di pihak Kristen dan Yahudi itu sudah mantap, tidak ada permasalahan. Sebab apa? Sebab nama Ishak tertulis di dalam kitab suci Taurat. Jadi bukan tafsir. Tapi di Al-Quran tidak tertulis nama Ismail yang akan dikorbankan. Makanya mereka menafsir. Ya, siapa yang dikorbankan menafsir. Jadi timbullah tafsir Ishak atau Ismail. Nah, sampai abad 10 masih berimbang. Kata Guntur Romli ini masih berimbang antara Ishak atau Ismail. Tetapi memasuki abad ke-14, ya, umat Islam bergeser mempercayai Ismail yang akan dikorbankan sampai sekarang. Ya, lebih banyak Ismail, ya, bukan Ishak. Padahal dari awal-awalnya justru Ishak. Mereka percaya. Ya, tidak masalah ya. Ini kita hanya sekedar coba memahami apa yang terjadi di saudara sepupu kita. Jadi tafsir itu berkembang, saudara-saudara ya. Nah, sementara di Kristen dan Yahudi tidak berkembang. Karena apa? Karena bukan tafsir. Sudah tertulis Ishak. Ada banyak tanda-tandanya ya bahwa itulah Ishak. Nah, mari kita lihat share screen sekarang ini soal awal mula kenapa Tuhan ada menyediakan kurban ini bagi manusia. Nah, judul malam ini saya sebut domba teragung. Maksudnya domba yang lebih agung daripada manusia, itu maksudnya. Secara sederhana, saudara-saudara, mana ada domba lebih agung, lebih besar daripada manusia? Nggak ada. Semua orang beragama percaya ini. Manusia lebih berharga daripada domba. Sebesar apapun domba itu. Atau nggak usah domba pun. Misalnya sapi pun. Sebesar apapun sapi kurban, ada yang sampai beratnya 2 ton misalnya, tidak akan lebih berharga daripada manusia yang kurus kering sekalipun. Ya. Tetapi pelajaran kita malam ini, kita akan lihat bahwa ada domba yang lebih agung daripada manusia. Nah, ini judul kita, lebih agung daripada manusia. Dan penyebutan agung ini, saudaraku, bukan disebut oleh manusia. Dalam konteks Quran, ini disebut di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat ayatnya ada. Ya, silahkan next slide. Ya, ini sejarahnya ya. Ini saya sebutnya ini seperti agama yang pertama. Bahkan lebih daripada sekedar agama. Karena kita tahu agama itu mengatur orang agar tertib. Itu agama sederhananya, tidak kacau balau. Nah, ini lebih daripada sekedar agama. Kenapa? Karena aturan yang Tuhan buat ini agar manusia bukan tertib. Karena manusia sudah tertib. Manusia sudah benar, bahkan manusia masih suci. Masih selamat. Ya. Jadi ini lebih daripada agama, saya menyebutnya. Nah, Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan
tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi teman-teman kita tahu ya, dalam konteks Alkitab, bahwa manusia diciptakan bukan untuk mati. Bukan untuk menikmati umur tertentu. Tapi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satunya adalah umurnya tidak berkesudahan. Artinya manusia diciptakan untuk hidup kekal selama-lamanya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya, nah ini yang saya sebut agama tadi, lebih dari agama ya. Kalau manusia itu ingin hidup terus, ingin seperti Allah terus, umurnya tidak berkesudahan, syaratnya ikut firman Tuhan. Ya ini sederhana toh. Jadi syariat yang pertama itu sederhana. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon yang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya sederhana itu sebenarnya. Soal makanan. Jangan makan. Kalau makan kau mati. Ini peraturan dibuat bukan agar manusia tertib. Bukan agar manusia selamat. Bukan. Tapi apa? Untuk mempertahankan ketertiban. Untuk mempertahankan keselamatan. Yang sudah ada pada Adam dan Hawa. Ya. Karena mereka masih suci. Belum berdosa. Ya. Nah, makanya saya sering ngomong gini sederhananya. Agama itu berguna setelah orang selamat. Kalau manusia udah nggak selamat, sudah berdosa, agama jadi nggak berguna. Kenapa? Ya agama itu kan cuma aturan, syariat aja. Ya nggak bisa bikin apa-apa. Cuma ngasih nasihat. Kalau ingin selamat begini ya. Kalau ingin tidak tertabrak, jalan, kalau jalan lihat kiri kanan ya. Itu kan nasihat, aturan syariat. Masalahnya sekarang manusia udah nggak selamat. Kenapa? Karena, ya next slide. Kenapa manusia udah nggak selamat? Karena manusia sudah melanggar firman Tuhan. Aturan yang sederhana ini yang Tuhan bikin sudah dilanggar. Ini Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Diberikan juga kepada suaminya. Ya, yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan memuat cawat. Teman-teman, terdokumentasi di kitab suci bahwa manusia pertama melanggar perintah Tuhan. Melanggar agama yang Tuhan buat. Melanggar syariat, aturan yang Tuhan buat agar manusia tetap dalam keselamatan. Tetapi karena melanggar, maka keselamatan, hidup kekal, dan yang lain-lain itu hilang, saudara ya. Hilang. Nah, oleh karena hilang, manusia berupaya apa? Mengatasi permasalahan yang baru dia buat. Karena mereka kaget. Sehabis makan itu, mereka kaget, mereka mendapati diri mereka telanjang. Maka mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, membuat ya untuk menutupi aurat ya. Nah, kisah ini dicatat juga di Quran. Kalau kisah ini ya. Nah, ini di bawahnya ada ayat Quran. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Al-Arab ayat 22. Nah, ini sekarang saya menunjukkan bahwa kisah ini ada terekam di Al-Quran juga. Ya. Walaupun sedikit. Nah. Ya, lanjut, Gor. Slide-nya.
Nah, setelah manusia berupaya menutupi kesalahannya atau menanggulangi akibat yang sudah dia buat dengan membuat kawat dari daun-daunan, ya, ini mempunyai makna memang satu. Memang manusia menutupi ketelanjangan mereka, menutupi auratnya. Betul-betul mereka membuat cawat. Tapi makna yang rohani adalah manusia sedang menyelesaikan masalah dosa yang dia buat. Jadi masalahnya ketika Adam melanggar perintah Tuhan, ada yang terjadi pada diri mereka. Ya. Yang kedua, rusaklah hubungan mereka dengan Tuhannya. Ya. Makanya Adam mau coba memperbaiki hubungan. Jadi sekarang Adam dan Hawa coba perbaiki hubungan yang sudah rusak antara dia ciptaan dengan Allah sang pencipta mereka. Ya. Dengan cara apa? Membuat cawat dari daun-daun. Tapi usaha ini Tuhan tidak berkenan. Nah, di Kejadian 3:21, ya, di Kejadian 3:21 disebutkan apa? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, teman-teman, ini menarik karena kisah ini agak samar di Quran, ya. Kalau di Quran di Al-Araf di Al-Araf ayat 26 dikatakan wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, ini agak samar kita, ya. Apa sih pakaian takwa? Apa sih pakaian yang Tuhan sediakan untuk menutupi aurat? Kalau di kitab Kejadian, Saudara, jelas dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya. Jadi bukan sekedar aurat. Kalau cawat itu sekedar menutup aurat. Tapi Tuhan nggak berkenan. Tuhan bikin pakaian. Bukan sekedar cawat, pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Nah, ini menarik sini. Ada dituliskan dari kulit binatang. Saudara-saudara, inilah kulit binatang yang diambil dari korban yang pertama. Ya, jadi pakaian kulit binatang ini tidak tampil, tidak terekam di Quran, tapi di Alkitab ada. Nah, ini penting nanti untuk memahami makna kurban, teman-teman. Jadi tadi di ayat yang semula udah kita lihat bahwa Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, sekarang mati nggak Adam dan Hawa habis makan buah? Enggak toh, masih hidup ratusan tahun. Loh, apa Tuhan bohong? Apa kitab suci salah? Enggak. Saudara, kenapa Adam dan Hawa nggak mati? Karena Tuhan langsung mengeksekusi rancangan keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan di surga. Jauh sebelum ada dosa, jauh sebelum ada pemberontakan Adam dan Hawa. Ya, kan Tuhan Maha tahu. Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan pasti tahu bahwa manusia bisa berdosa. Walaupun tidak harus, ya. Tuhan maunya nggak berdosa. Tapi manusia ada hak pilih, ada kebebasan, ada power of choice. Nah, pada kenyataannya manusia berdosa. Nah, tentu Tuhan sudah menyiapkan plan A, plan B. Ya, kalau manusia nggak berdosa, plan A-nya begini. Kalau manusia berdosa, ya plan B jalan. Yaitu apa? Tuhan sudah menyiapkan rancangan keselamatan bagi manusia kalau manusia berdosa. Makanya ketika manusia berdosa, ya itu rencana dieksekusi, dioperasionalkan, teman-teman. Yaitu apa? Ada yang segera mati untuk Adam dan Hawa. Ya, makanya Adam dan Hawa nggak mati. Ada yang segera mati. Siapa yang mati ini? Ya, itu adalah binatang korban. Yang melambangkan bahwa Allah sendiri lewat firman-Nya nanti yang akan jadi manusia bersedia
menanggulangi masalah dosa yang manusia sudah buat. Ini digambarkan dengan baju pakaian kulit binatang yang Tuhan bikin dan Tuhan kenakan kepada Adam. Ya bayangin, ini menarik saudara. Jadi pakaian kulit binatang ini Tuhan yang bikin, satu. Kedua, bahkan Tuhan yang mengenakan kepada Adam. Bukan Adam pakai sendiri, bukan Tuhan nunjukin, Dam, ini ada pakaian, pakailah Adam, biar kamu nggak telanjang. Bukan begitu. Tapi Tuhan mengenakannya. Ini mengandung makna rohani yang lebih hakiki. Yaitu apa? Tuhan mengerjakan keselamatan bagi Adam dan Hawa. Tuhan menanggulangi ketelanjangan manusia itu. Jadi Tuhan yang menanggulangi, ya. Maka Tuhan menyiapkan pakaian itu. Ya kalau di Quran hanya pakaian takwa, ya. Makanya Adam tidak langsung mati. Tapi kematiannya memang sudah apa? Ditetapkan kalau sudah melanggar. Jadi sudah ada umurnya, itu artinya sudah ada umur. Asalnya ketika belum berdosa Adam nggak ada umurnya. Beda umur Allah dan Adam satu aja. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Adam juga rencananya tidak berakhir, tapi berawal. Ada awalnya, kan Tuhan menciptakan. Nah sekarang gara-gara melanggar, Adam pun bukan cuma berawal, dia akan berakhir. Akan berakhir. Oke? Tapi kematian kekal yang seharusnya menjadi bagian Adam, aksi kematian kekal, saudara, kematian yang memisahkan Adam dan Hawa selama-lamanya, itu Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih. Jadi besok lusa kalau ada mati itu hanya karena akibat dosa. Bukan karena upah dosa. Beda akibat, beda upah. Ya. Nah, Tuhan itu mengambil alih kematian kekal, yaitu upah dosa yang harus menjadi bagian manusia. Makanya Sang Firman datang ke dunia menjadi manusia untuk memangku jabatan kurban. Yang dilambangkan dengan apa? Hewan kurban yang tersembelih. Makanya saya katakan kepada teman-teman ketika di Medan, masih kerja normal, karyawan pada berkorban. Saya pimpinan pabrik waktu itu. Saya bilang, teman-teman yang melaksanakan ibadah kurban ini, berarti iman pada Yesus Kristus, pada Isa Masih. Loh kok gitu Pak? Kata teman-teman, kok gitu Pak? Ya iya. Di mana terdapat Pak? Ya di kitab Taurat lah. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, berarti kita menerima atau beriman pada Isa Masih. Karena sejatinya, saya bilang, sejatinya hewan kurban ini melambangkan Isa Masih yang akan mati nanti. Gitu. Ini konteks kurban nanti. Kalau sudah datang ke dunia menjadi manusia, ya itu ceritakan, wah susah dimengerti oleh mereka. Kenapa? Karena tidak ada kisah pakaian kulit binatang ini. Ya. Kalau kita memahami pakaian kulit binatang ini yang ada setelah manusia berdosa, kita akan lebih mudah memahami apa makna kurban. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini saya ambil contoh aja ya. Tadi orang tua Adam sudah Tuhan ajarkan berkorban. Bukan orang tua mereka Adam yang sudah. Nah, sekarang anak Adam juga mempersembahkan korban. Ini Kejadian 4 ayat 4-5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari antara kambing dombanya. Jadi mohon maaf teman, ada yang bisa bantu saya baca nih. Karena saya terpotong sini tulisannya oleh gambar. Saya baca, cocok. Ya silakan dibantu baca. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Oke, silakan dilanjut lagi ke bawah. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua,
Habil diterima dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia Kabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Terima kasih. Ini yang baca siapa ini? Kurang jelas ya. Dari Kalimantan ini, Bang Ucok. Pendeta Manuara. Betul, betul. Aduh, terima kasih pendeta. Sorry ya, karena saya kan pakai handphone, jadi kurang ini. Makasih teman-teman. Ini pendeta Manuara ini luar biasa. Waktu pendeta muda, dia ini ada di Kalimalang tugasnya, ya dekat rumah saya. Jadi ada kisah yang menarik. Saya mau bersaksi sedikit tentang pendeta ini ya. Pendeta ini punya sepasang murid, ya, lelaki Jawa agama Islam dan perempuan Batak agama Pentakosta. Jadi mereka pacaran couple ini ya. Jadi pendeta Manuara, orang tua si gadis menyerahkan ke pendeta Manuara, tolong dibinalah anaknya ini kan, diajarin. Nah, pendeta Manuara minta tolong saya, Bang Ucok, saya ada binaan ini, bisa bantu nggak? Pendek cerita saudara, saya bantu ya. Terus saya ajarlah mereka berdua ini. Bukan saya ajari agama. Saya nggak ngurusi agama orang. Saya ajarkan firman Tuhan. Ya pendek cerita saudara ya. Di akhir pelajaran saya katakan demikian. Mas, kepada yang saudara sepupu kita ya, Mas, saya mengerti Islam. Ya. Saya mengerti Islam. Jadi tak mungkin kamu menjadi Pentakosta. Ya, menjadi Kristen gara-gara mau dengan perempuan ini. Saya gitu kan. Terus kepada yang perempuan saya bilang juga, Nona, saya juga mengerti Kristen. Tak mungkin juga saya minta kamu untuk ikut pacarmu menjadi Islam. Nah, saya kasih solusi. Saya bicara agama lah. Saya kasih solusi jalan tengah agar kalian, kalau istilah kerennya apa? Win-win solution. Jadi ini di akhir pelajarannya. Saya bilang gini, Nona, tinggalkan hari Minggumu ya. Tinggalkan hari Minggumu ya. Terus yang laki bilang, Mas, tinggalkan hari Jumatmu ya. Kita berjumpa di hari Sabtu. Jadi sama-sama tinggalkan. Yang Nona ini kan mingguan. Yang pacarnya Jumatan. Saya bilang tinggalkan Jumatan dan mingguan, kita ketemu jadi Sabtuan. Bagaimana? Kan win-win solution. Akhirnya pendek cerita saudara, mereka setuju. Mereka setuju jadi Sabtuan. Nah, itulah sekedar cerita pengalaman saya dengan pendeta Manuara. Makasih ya. Nah, ya, di ayat ini kita lihat ya, bahwa korban Habil terima. Kenapa? Di Alkitab terang kita bisa mengerti. Karena kurban itu harus, dalam konteks ini ya, harus apa? Hewan. Tadi ingat kurban yang pertama, kan hewan. Yang kulitnya jadi baju Adam toh. Nah, Habil korbankan hewan. Kain enggak. Dia hasil dari pertaniannya ya. Ya, yang dikorbankan oleh Kain bukan barang-barang busuk, saudara. Jangan salah. Barang-barang terbaik juga dari hasil pertaniannya. Tapi Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Karena Kain berimprovisasi. Dalam ibadah dia pakai improvisasinya macam-macam. Dia korbankanlah bukan binatang, tapi hasil pertanian. Itu improvisasi ya. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Makanya teman-teman dalam hari ikut Tuhan, jangan terlalu banyak pakai hikmat kita. Kalau sudah dibilang A saja, walaupun kita mungkin kurang mengerti, itu loh. Saudaraku, saya berulang-ulang ingatkan teman-teman. Interaksi tertinggi kita dengan firman Tuhan atau dengan Tuhan adalah mengalami. Ya, mengalami firman Tuhan itu paling penting. Jadi membaca firman Tuhan bagus. Memahami firman Tuhan bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling penting adalah mengalami firman Tuhan. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Abraham, bapak orang percaya. Sekalipun kita kurang ngerti firman Tuhan, tapi ikut saja, please ikut saja. Lebih aman mengikuti firman Tuhan walaupun tidak mengerti, daripada memahami firman Tuhan tapi nggak nurut, nggak ngikuti. Ini bahaya. Ya. Contohnya Kain dan Habel. Tidak mungkin Kain tidak mengerti makna kurban.
dan apa yang tidak dan apa yang dikurbankan. Tak mungkin. Dia dapat pelajaran dari bapaknya, Adam. Cuma kita lihat Kain sudah mulai menyimpang. Dia pakai pemahaman sendiri dalam mengikut Tuhan. Makanya hati-hati beragama, saudara. Saya sering ajarkan, jangan ikut agama lah. Ikut agama sudah banyak campur tangan manusia. Ikutlah firman Tuhan. Ikut firman Tuhan. Ikut agama bisa benar, bisa salah. Tapi ikut firman Tuhan pasti benar, teman-teman. Pasti benar. Ya, nggak mungkin salah. Maka kita ikut firman Tuhan. Nah, contohnya ini Kain dan Habil. Contoh awal bagi kita. Soal ibadah kurban. Ya. Akhirnya kurban Kain kan diterima. Bukan karena korbankan barang jelek, bukan. Tapi korbannya tak sesuai dengan yang Tuhan udah tetapkan. Yaitu harus hewan, ada darah. Ya, oke, lanjut. Next slide. Nah, ini saya sedang mengasih contoh bahwa ibadah kurban itu berlanjut terus ya di dalam zaman Perjanjian Lama. Ya, silakan Pendeta Manuara, tolong bantu lagi saya baca. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ibrani 8:3. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Terima kasih ya. Saya mau nampilkan satu bahwa ibadah kurban itu lanjut terus ya. Dari mulai Adam berdosa. Ketika Adam mulai berdosa, maka ada ibadah kurban yang dikatakan Alkitab di tempat lain. Nanti karena Yesus iblis mati telah tersalib. turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia Aduh, tolong ya, ini ya, bahwa di mute dulu, yang lain di mute dulu. waktunya sudah Di mute dulu. Di separuh akhir surat Paulus dibuka dengan seruan yang tolong host di mute dulu ini. Ada yang open suara jadi terganggu ya. Nah, jadi yang saya tunjukkan bahwa di Perjanjian Lama dari mulai Adam berdosa sampai Yesus nanti mati tersalib sebagai kurban yang hakiki, itu ibadah kurban terus berlanjut, itu intinya. Nah, sayangnya di Quran adalah sudah mulai ada penyimpangan makna. Kenapa di sini? Coba saudara perhatikan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Nah, tujuannya jadi menyimpang agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan. Jadi seolah-olah berkorban itu hanya ucapan syukur karena apa? Sudah dapat rezeki. Ya. Nah, padahal tadi kita lihat dan nanti kita lihat lagi bahwa ibadah kurban itu bukan ucapan syukur rezeki, tapi pelajaran dari Tuhan tentang keselamatan yang Tuhan ajarkan pada manusia lewat kurban pengganti. Itu sebenarnya. Jadi karena keselamatan hanya datang dari Allah sendiri. Seperti baju tadi, baju yang dari kulit binatang, itu Allah yang buat dan Allah yang kenakan pada manusia. Ya, Allah yang kenakan pada manusia. Bukan manusia yang berikhtiar, bukan ya. Manusia hanya melanjutkan nanti setelah ada manusia melanjutkan. Oke, lanjut. Next slide. Ya, silakan lagi dibantu baca pendeta. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yaitu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Amin, terima kasih ya. Jadi ini
Tadi saya sekedar menunjukkan bahwa ibadah kurban berlanjut terus sampai zaman Nabi-Nabi, sampai zaman Isa tersalib ya. Nah, mundur lagi ya, zaman Abraham. Inilah kisah yang fenomenal ya, yang menjadi dasar saudara sepupu kita merayakan ibadah kurban, meneladani perbuatan Ibrahim ya. Nah, ini terekam, peristiwa yang luar biasa ini terekam di Kejadian 22 ayat 2 ketika Tuhan meminta. Nah, di sini jelas saudara, tertulis Ishak. Saya ulangi lagi ya, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Jadi ketika orang Yahudi dan orang Kristen mengatakan yang akan dikorbankan Ishak, itu bukan tafsir. Tertulis apa adanya, Ishak. Nah, saudara saya yang kekasih, seorang ustadz, orang Madura di Surabaya, diskusi sama saya ya, tentang ayat ini. Dia mengatakan demikian, Papa Nggabean, Alkitab sudah tidak asli. Maaf Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz punya bukti? Oh ada. Dia kasih bukti ayat ini. Kata dia ayat ini di YouTube pun banyak saudara. Sudah ada beberapa ustadz yang mengulas. Ya, kenapa orang Islam mengakui Ismail yang akan dikorbankan bukan Ishak? Karena ayat ini saudara. Jadi dalilnya Alkitab. Karena di Alkitab tulis, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yang Ishak. Salah Papa Nggabean. Harusnya yang Ismail. Kenapa? Perhatikan ada kata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau tunggal berarti anaknya satu, Papa Nggabean. Kalau Ishak berarti anak Ibrahim sudah dua. Nah, teman-teman, jangan langsung bingung ya. Kalau baca Kejadian 22 nggak ngerti, please mundur ke Kejadian pasal 21. Kenapa Ishak disapa anak tunggal? Kenapa teman-teman? Di Kejadian 21 ada kisah yang mengatakan bahwa Hagar dan anaknya Ismail sudah disuruh pergi. Nggak usah dibilang diusir, seperti terlalu kasar. Sudah disuruh pergi. Jadi makanya ini peristiwa ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak. Ini peristiwa yang luar biasa, menghancur luluhkan hati Abraham. Bayangin, di masa tua punya dua anak. Yang satu suruh usir oleh bininya, tuanya. Dan Tuhan suruh Abraham nurut. Akhirnya Ismail diusir. Udah tinggal satu. Sekarang datang lagi permintaan yang sangat menghancur luluhkan perasaan Abraham. Kenapa? Tuhan meminta Ishak dikorbankan. Saudara, bicara usir itu bicara pergi, masih hidup. Tapi bicara dikorbankan itu bicara mati. Ismail pergi, hidup-hidup. Tapi Ishak akan dimatiin, dikorbankan. Gitu teman-teman. Ya, makanya Abraham luar biasa, luluh lantak hati. Tapi ini hebatnya Abraham. Walaupun tak mengerti sepenuhnya, Abraham tetap menurut. Karena apa? Dia tahu ini firman Tuhan. Dia tahu ini Tuhan yang berfirman. Dia ikut. Nah, peristiwa ini direkam di Quran, ayat bawahnya. Jadi saya bilang ke Ustadz teman saya diskusi di Surabaya, bahwa kata yakni Ishak bukan ditambahkan Pak Ustadz. Memang sudah ada dari sono. Pak Ustadz, Alkitab bukan cuma satu. Ada mungkin jutaan kopi ya, banyak sekali. Ya, isinya sama. Mengatakan Ishak, makanya Yahudi sama Kristen tidak pernah berselisih, tidak pernah meragukan, tidak pernah tidak yakin bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, kalau di Quran, saudara, perhatikan bahwa ayat Quran ini menarik, ya, sahabat saudara. Tidak ada kata Ismail, kecuali apa? Yang dalam kurung itu dalam kurung tafsir, saudara. Tafsir penerjemah. Jadi bahasa aslinya tidak ada. Di Quran tulis Ismail tidak ada. Silahkan dicek, tidak ada ya. Ini tafsir aja. Ya. Oke, makanya di Islam berkembang tafsir. Makin lama makin Ismail. Tadi saya berterangkan di awal enggak. Di awal para sahabat itu percaya ya akhirnya korbankan Ishak. Tapi dengan berjalannya waktu, tafsir berkembang, akhirnya sekarang makin Ismail, Ishak makin lenyap. Tapi oke, nggak apa-apa. Karena apa? Nggak jadi kok.
lewat. Next slide. Nah, ini saya mau nanya. Ya, silakan dibaca. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir. Teman-teman, ayat ini saya tampilkan karena ini ayat ini disenggol sama Guntur Romli di videonya. Ya, ketika ada kabar gembira itu merujuk kepada Ishak, bukan kepada Ismail, kata Guntur Romli ya. Dari ayat Quran. Nah, ini ada kata Ismail di ayat yang di atas tuh, yang ayat 112, itu juga sisipan, tambahan, tidak ada aslinya. Ya. Harusnya itu nanti dimaknai dengan Ishak di bawahnya kan. Ya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ismail itu salah. Ya, jangan tafsir. Biarkan Quran menerangkan dirinya sendiri, bukan kita. Jadi kita harus lihat dari Quran itu sendiri. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang. Nah, ini nyambung. Jadi Ishak harusnya. Ini bicara tentang Ishak, bukan tentang Ismail. Ya. Nah, di ayat bawah ini menarik. Ini Hud 1. Kenapa? Kabar gembira itu jelas Ishak. Ya. Maka di atas kabar gembira. Ya. Jadi kalau bicara kabar gembira tentang kisah ini, itu merujuk pada Ishak, bukan pada Ismail. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Nah, ini ayat bagi saya agak aneh. Mohon maaf ya, bukan mengkritik, tapi saya kan ya coba ingin memahami Quran juga toh. Kenapa saya bilang agak aneh? Perhatikan saudara kalimatnya. Kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, Yakub. Ini akan lahir itu dalam kurung tidak ada bahasa aslinya. Ya. Jadi setelah Ishak lahir Yakub. Ini benar nggak? Setelah Ishak lahir Yakub. Benar nggak ini? Ya ini rancu dong. Seolah-olah seolah-olah Yakub itu siapa? Teman-teman boleh jawab. Adik. Ya, adiknya Ishak. Seolah-olah Sarah melahirkan dua anak. Dua anak setelah Ishak lahir lagi Yakub. Ya. Ini kan secara struktur kalimat, saudara. Perhatikan. Kita memahami bahwa Yakub itu anak Ishak. Dari mana? Dari kitab Taurat. Kalau dari Quran malah agak samar. Harus saya baca berulang. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya, ini kami ini siapa? Ini kami ini malaikat kah? Malaikat ya. Maka kami sampaikan kabar gembira tentang Ishak. Nah, perhatikan. Jadi kabar malaikat ngomong kepada Sarah bahwa Sarah akan punya anak Ishak. Dan setelah Ishak, Yakub. Nah, emang Yakub anak Sarah? Nah, ini sekedar saudara biar terbuka pikirannya. Nah, oke, lanjut. Next slide. Ya, silakan dibaca lagi. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, tadi udah kita ulas ya, ini sekadar ngasih tahu bahwa memang anakmu yang tunggal itu adalah Ishak, karena apa? Ismail sudah pergi. Lanjut. Next slide, lanjut. Lalu ya, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Oke, makasih ya. Ini ayat Quran yang saya sajikan. Saudara, Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi korban itu pengganti anaknya.
Kalau anaknya nggak diganti dengan korban, anak Abraham harus mati sebagai korban. Tapi nggak jadi, karena apa? Ada pengganti yaitu korban. Ya, dan menarik ada kata apa? Tebus. Kenapa anak Abraham nggak jadi mati? Kenapa? Ada penebusan. Ya, ditebus dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, inilah pelajaran kita yang utama malam ini. Saudara, anak Abraham ditebus dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, kata teman saya yang pintar bahasa Arab, terjemahan pasnya bukan sembelihan yang besar. Harusnya apa? Sembelihan yang agung. Karena hewan tadi disapa dengan al-ajim. Ajim. Wa fadainahu bidibhin ajim. Ajim, teman-teman, kita tahu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Saudara-saudara sepupu kita meyakini Tuhan punya 99 nama agung. Ya, nama agung Tuhan, nama agung Allah 99. Ya. Di antaranya atau salah satunya adalah Al-Ajim. Artinya Maha Agung. Jadi hewan ini disapa dengan seekor sembelihan yang agung. Tadi kita udah paham toh, semua orang paham. Mana lebih agung? Mana lebih besar? Maknanya ya tentunya. Antara hewan dan manusia. Mana lebih agung? Manusialah. Makanya di sini kurang pas. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Seolah-olah hewan kurbannya gede, gemuk, tambun. Kan gitu maknanya kalau orang tidak belajar dengan serius. Jadi anak Abraham nggak jadi mati karena diganti oleh oleh domba yang tambun, yang gemuk. Kan gitu, karena besar. Ini akan menuntut pada pengertian yang salah. Tapi kalau bicara kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung, nah orang nggak akan bicara fisik. Bicara makna rohani, bukan makna fisik ya, bukan makna jasmani. Jadi kenapa sampai hewan itu disapa dengan nama Allah? Karena hewan itu saudara bukan sekedar hewan. Hewan yang goib datang dari Allah. Itu melambangkan siapa? Kita belajar lebih lanjut. Oke, next slide. Nah, inilah. Ya, silakan dibaca. Isa memiliki keagungan. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, yaitu firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Amin. Saudaraku, Isa Al-Masih memiliki keagungan. Ini kata Quran. Ya. Baca yang di bold di bawah tuh. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah. Saudara, tidak mungkin terkemuka kalau tidak memiliki keagungan. Ya. Kenapa Isa Al-Masih memiliki keagungan sampai di akhirat? Karena dia adalah firman Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Bukan manusia sembarangan, manusia ilahi. Manusia firman Allah. Ya. Nah makanya hewan tadi disapa dengan sembelihan yang agung. Karena melambangkan Isa Al-Masih yang maha agung. Nah itu kesana larinya. Saudara. Jadi bukan melambangkan Isa Al-Masih yang fisiknya besar, tinggi besar. Enggak. Tapi melambangkan Isa Al-Masih yang memiliki keagungan. Sekian ya. Ya lanjut. Ini untuk melihat makna kurban tadi ya. Hewan kurban. Ya silakan pendeta baca. Isa datang dari Allah, dia yaitu Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Terima kasih. Jadi jangan ganti slide dulu. Terima kasih. Isa Al-Masih itu goib. Datang dari Allah. Saudara perhatikan, ketika Abraham hendak berkurban ke Bukit Moria, apakah dia bawa hewan? Apakah dia bawa hewan, saudara? Enggak.
Dia bawa anaknya, bukan bawa hewan. Karena apa? Karena anak yang akan dikorbankan. Tapi di puncak Bukit Moria, Tuhan berkata, stop Abraham. Ya. Jangan apa-apakan anakmu itu. Jadi Ishak kah atau Ismail kah, terserah, ya, yang akan dikorbankan nggak jadi. Kenapa? Karena tiba-tiba secara goib, secara ajaib Tuhan siapkan domba di puncak bukit itu. Yang tanduknya tersangkut di belukar, maka Abraham mengambilnya. Saudara, binatang tadi goib datang dari Allah. Tidak dibawa dari pasar hewan. Tidak dibawa dari rumahnya Abraham. Karena dia pergi ke bukit tidak bawa hewan. Tapi Allah siapkan secara goib kepada Abraham. Nah ini melambangkan goibnya Isa datang ke dunia. Goib loh Isa datang ke dunia itu. Ajaib. Kenapa? Lahir dari seorang perawan. Tidak ada perawan manapun yang bisa melahirkan anak. Diperlukan laki-laki dan perempuan untuk bisa punya anak. Tidak bisa hanya perempuan, perawan tidak bisa. Ya, nah perhatikan teman-teman. Semua manusia berasal dari dunia ini. Semua manusia dari dunia. Adam dari tanah, iya kan? Dari dunia, bukan tanah dan surga, bukan dari dunia. Kedua, Hawa dari mana? Tulang rusuk Adam dari dunia. Ya toh? Semua manusia setelah Adam dan Hawa dari ibu bapaknya. Ini kita mesti ingat. Sebuah nabi, sebuah rasul, sebuah siapapun yang siapa manusia setelah Adam dan Hawa itu berasal dari ibu bapaknya. Ya tentu ya dari Tuhan kuasa hidupnya ya. Tapi berada ke dunia karena ada ibu bapaknya. Oke? Semua nabi semua. Tapi Isa Al-Masih bukan dari ibu bapaknya. Goib dari Tuhan. Firman Allah nujul ke dunia menjadi manusia. Jadi tidak ada bagian dari tubuh Yusuf yang ada dalam diri Yesus. Tidak ada bagian dari tubuh Maria yang menjadi bagian Yesus. Tidak ada. Dia hasil penjelmaan secara goib. Sama seperti goibnya ketika hewan tiba-tiba ada di puncak bukit. Isa masih ada ke dunia. Ini saya tunjukkan ayat saudara untuk menunjukkan bahwa Isa lahir dari seorang perawan. Oke lanjut, datang dari Allah ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah suci, silakan dibaca pendeta. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Amin. Satu, saya nggak tampilkan ayat Alkitab karena kita jelas memahami oleh Alkitab ya. Isa satu-satunya yang disapa suci. Seorang anak laki-laki yang suci. Nah, kenapa Isa langsung jadi korban ketika lahir? Karena inilah fair-nya Tuhan. Fair Tuhan itu. Isa diberi kesempatan hidup sebagai manusia untuk menunjukkan penurutannya kepada firman Tuhan. Ya, dia lahir suci, oke? Dia belum bisa melakukan apa-apa, seorang bayi. Tapi sampai dari umur 0 tahun sampai umur 33 tahun, dia teruji suci juga. Seumur hidupnya suci. Nah, setelah teruji sebagai orang suci, makanya Yesus itu layak memangku jabatan kurban. Makanya hewan kurban, teman-teman, nggak boleh sembarangan hewan. Sekarang ini hewan kurban, wah seperti yang biasa aja, apa diperiksa satu-satu oleh imam. Harus tak bercacat celah, harus sehat. Ya. Itu hewan kurban. Kalau kambing, teman-teman, diperiksa kakinya 4. Kalau kakinya nggak boleh patah, nggak boleh bengkok, maksudnya nggak boleh cacat kakinya. Periksa matanya, nggak boleh terganggu sebelah, misalnya picak nggak boleh. Telinganya 2, daun telinganya nggak boleh 1. Sudah lengkap diperiksa semua, luarnya dibuka mulutnya, saudara, buka mulutnya oleh imam harusnya. Diperiksa ompong nggak? Kalau ompong tak layak menjadi hewan kurban, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu diperiksa semuanya. Kalau sekarang sepertinya kan enggak. Ini melambangkan kesucian dan kesempurnaan Kristus, Isa Al-Masih. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ya. Silakan dibaca.
Isa mati, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Oke, ini menarik ya. Ini lihat yang di bold, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini juga terjemahan nggak pas ya. Ini terjemahan Quran baru. Di Quran yang lama saya punya di sini terjemahannya demikian. Terjemahannya demikian teman-teman. 3 teman-teman. Ingatlah, ini Quran yang sama, beda terjemahan saja, beda edisi. Ingatlah, perhatikan teman-teman. Teman-teman baca yang saya tampilkan di screen dan dengarkan apa yang saya bacakan. Ini ayat yang sama tapi beda narasinya. Quran surat 3 Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Saudara, dia Isa mati. Di terjemahan Quran saya Isa mati. Bukan diambil. Apa yang diambil yang mengangkat? Ya. Jadi ini agak tersamar. Jadi kematian Isa itu disamarkan seolah-olah nggak mati. Di pertanyaan ini. Jelas-jelas mati. Quran 3:55 mati. Oke, itu satu yang menarik. Yang kedua, ya yang menarik apa? Pengikut Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Siapa pengikut Isa? Ya orang Kristen. Jadi kalau ada saudaramu yang mengatakan Kristen kafir, jangan emosi, senyum saja. Kita bukan orang kafir menurut Quran, tapi apa? Di atas orang kafir. Ini ayatnya. Ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Sekarang udah kiamat belum? Belum. Berarti kita di atas orang kafir. Ya, jadi jangan kecil hati, jangan emosi kalau dibilang kafir, senyum saja. Berarti yang bilang kalian kafir tidak memahami ayat ini. Oke? Nah, memang beda kata Quran, beda kata Islam. Kata Quran Islam Isa mati. Tapi kata Islam Isa nggak mati. Tapi dia akan hidup-hidup. Saudaraku, ada 3 ayat Quran yang mengatakan Isa mati. 3 ayat Quran ya. Ya, silakan dilanjut. Next slide. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Amin. Saudara di sini jelas. Ya. Al-Maidah 117. Engkaulah, engkau ini siapa? Engkau ini adalah Allah. Makanya sebenarnya benar kata Quran. Bukan orang Yahudi yang membunuh. Yang membunuh Yesus, Isa Al-Masih. Bukan manusia, bukan laskar Roma. Bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat. Siapa? Allah sendiri yang mewafatkan. Kalau Allah tidak berkenan, tidak akan terjadi semuanya. Saudara, ini perhatikan kalimat ini. Maka setelah engkau wafatkan aku, mewafatkan aku. Aku ini Isa, engkau ini Allah. Jadi yang ada teman-teman saya bilang, siapa yang mencabut nyawa manusia kalau mati? Oh, malaikat maut. Apa itu namanya Israel kan? Malaikat maut. Ini Islam ditanya ke saya. Jadi kalau Papa Ngebian, kalau Isa mati berarti siapa yang mencabut nyawanya? Dia pikir saya akan menjawab malaikat maut. Oh enggak. Tak ada yang saya perhatikan, tak ada yang mampu mencabut nyawa Isa. Tidak ada yang mampu. Karena dia adalah sang pemilik hidup. Yaitu firman Allah sendiri. Makanya Allah yang mewafatkan Isa. Kalau nggak diwafatkan nggak bisa. Jadi bukan dimatiin nama malaikat atau siapa, apalagi sama orang manusia. Enggak. Ya. Jadi ini ayat luar biasa. Engkau mewafatkan aku. Ya, ini ayat yang kedua. Ya, slide berikutnya. Ya, silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Mati ya, saya nggak komentar lagi ya, mati. Jadi 3 ayat Quran mengatakan Isa mati. Oke. Tapi ini ditafsir oleh saudara-saudara kita, ditafsir. Oh, mati itu nanti. Sebelum kiamat akan datang lagi, hidup normal akan mati.
Kan jadi lucu, nggak nyambung dengan kisah dari mulai Kejadian sampai Wahyu, dengan Taurat, Zabur, Injil. Ngapain Isa datang ke dunia untuk mati? Sudah hidup ribuan tahun, 2000 tahun lebih hidup di surga. Datang kok untuk mati, ngapain? Kan jadi aneh. Secara nalar ya, nggak usah bicara keyakinan agama dulu. Secara nalar, saudara, apapun agama saudara, coba pikir secara nalar. Kalau ditafsir firman Tuhan itu hati-hati. Kita anggap ini firman Tuhan. Sekarang ditafsir bahwa Isa belum mati, nanti matinya nanti. Loh, ini terang-terang disebutkan pada hari wafatku. Dan sudah wafat. Kematian Isa, saudara, ini peristiwa sejarah. Ya. Tutup Quran, tutup Injil. Dunia mengakui Isa mati, tersalib. Ini sejarah dunia. Masa firman Tuhan bertentangan dengan sejarah? Ya. Nah, hanya satu ayat Quran yang menentang kematian Yesus. Satu ayat Quran. Itu pun bersifat spekulasi. Bersifat orang sedang cekcok soal pembunuhan, bukan firman Tuhan yang mengatakan Isa nggak mati. Enggak. Ya, lanjut. Next slide. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, udah lewat. Udah lewat. Dibaca. Next slide. Udah ini, next slide. Slide berikut. Lanjut. Udah lewat, lanjut. Habis ini terus ya. Lanjut lagi slide-nya. Apa udah habis? Isa bangkit. Ya, Isa bangkit. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Udah ini tadi. Ya udah, enggak, ini sekarang penekanannya dibangkit. Ya. Habis mati, kita bersyukur Isa mati enggak 3 jam. Kalau 3 jam dibilang mati suri. Cuma pingsan. Mati 3 hari. Habis 3 hari baru bangkit. Nah, habis bangkit ngapain? Bersyukur sama Tuhan. Habis bangkit nggak langsung ke surga. Nggak langsung migran. Tapi apa? Beredar-edar di Palestina selama 40 hari. Saudara. Untuk menyatakan ini sudah bangkit. Ini ayatnya. Habis mau bangkit ya ke surga juga. Ini ayat, silahkan dibaca ayat ini. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini ayat tadi sudah tampil ya, yang semua tunjukkan bahwa Isa diangkat ke surga. Oke, diangkat ke surga. Bukannya belum ke surga, diangkat ke surga sudah. Oke, lanjut. Ya, ini akan datang kembali. Dan sungguh dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Amin. Isa akan datang lagi, saudara. Makanya kita orang Advent adalah orang yang menantikan kedatangan Isa. Isa akan datang lagi, saudara. Marilah kita sambut yang akan datang. Jangan sambut yang lain-lain. Yang lain nggak datang. Ya. Nabi manapun nggak datang, yang datang Isa Al-Masih ini kata ayat Quran akan datang lagi jadi pertanda hari kiamat. Jadi inilah siklus kehidupan Isa ya. Datang ke dunia sebagai manusia lemah, sebagai bayi. Padahal dia ada firman Allah yang maha kuasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia mengalami apa? Setelah hidup kudus, dia mengalami kematian, mati kurban. Ya, bukan mati konyol. Bukan mati syahid bahkan, tapi mati kurban. Ya. Habis mati kurban dia apa? Bangkit. Habis bangkit naik ke surga. Habis naik ke surga akan datang lagi. Ini kata Quran semua ada, saudara. Ya. Nah inilah kebenaran-kebenaran yang ada di Quran, saudara. Yang kita mesti pahami dan sama-sama mempersiapkan diri untuk apa? Kita sesama anak Abraham, kita dengan Islam bersaudara, teman-teman. Hanya beda ibu. Abahnya sama, bapaknya sama-sama anak Abraham sebagai orang percaya itu. Cuma Abraham punya 3 bini, 3 istri, Sarah, Hagar, Ketura. Nah Islam ini masuk kelompok anak Hagar. Kita anak Sarah secara rohani ya. Dan kita mari bergandengan tangan.
hand in hand, kata keren. Kita bergandengan tangan apa? Untuk sama-sama persiapkan diri menyambut Isa Al-Masih. Persiapan diri apa yang kita mesti lakukan, teman-teman? Persiapan diri untuk apa? Ikut firman Tuhan. Bukan ikut agama. Agama mana aja bukan. Ikut firman Tuhan. Ya kalau agama cocok sama firman Tuhan, alhamdulillah. Tapi jangan ngotot, jangan panting ikut agama. Para agamanya nggak sesuai firman Tuhan. Karena yang utama adalah firman Tuhan. Kalau ingin selamat, ikut firman Tuhan. Karena Tuhan yang punya surga. Bukan ikut agama. Agama nggak memiliki surga. Ya, nggak ada urusan agama sama surga. Yang ada urusan surga itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau ingin ke surga, ikutlah firman Allah. Ya. Yang firman Allah ini sudah datang ke dunia untuk menuntun kita kepada surga yang sebenarnya. Ya, oke, next slide. Masih adakah? Sudah habis. Terima kasih banyak teman-teman. Itulah domba yang disapa lebih agung daripada manusia. Yaitu domba yang melambangkan Isa Al-Masih. Domba korban itu, saudara, yang kemarin Idul Adha dipotong, itu melambangkan Isa Al-Masih yang akan mati tersalib. Nah, Isa Al-Masih sudah mati tersalib. Berarti nggak perlu lambang lagi. Jadi nggak perlu lagi harusnya kita ibadah kurban. Karena kurban yang sejati, yang hakiki, yang azali, yang Tuhan siapkan, langsung sudah ada. Yaitu Isa Al-Masih. Tadi udah kita lihat toh. Kurban itu sejatinya Tuhan yang siapin. Lihat Adam pertama berdosa. Emang dia ngerti ibadah kurban? Belum. Tuhan mengajarkan ibadah kurban. Tuhan mengajarkan bagaimana memakai pakaian kulit binatang yang ada dari kurban itu. Jadi Tuhan semua. Nah, domba yang ajali, yang haki, yang disapa dengan yang maha agung di Quran 37 ayat 107, di Quran surat As-Saffat ayat 107, disapa sebagai sembelihan yang agung, sudah ada di dunia, sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati tersalib sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia menurut Yohanes 1 ayat 29. Ya. Jadi baiklah kita memahami firman Allah apa adanya. Bukan memahami agama apa adanya, tapi firman Allah apa adanya. Kalau agama mah sudah banyak campur tangan manusia, agama apa aja. Ya, banyak campur tangan manusia. Tapi firman Allah tersedia apa adanya di hadapan kita. Terima kasih. Saya sampaikan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus agar menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjut dengan acara tanya jawab. Kalau saudara mau bertanya, bisa tulis di chat atau raise hand. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian Day by Day oleh kuartet Mount Pleasant Harare, Zimbabwe. Day by day, by day, by day, day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials day by day, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worrying or for fear. He who starts is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best. Loving day is part of pain and pleasure, mingling toil with peace and with rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each heart.
my cares He fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power, the protection of His child and treasure, is a choice that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the promise to me He has made. Day by day, by day, by day, by day, by day, by day. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord. Help me to trust in you, that I lose not faith, sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, and to take as from our Father's hand. One by one, thy days, the moments fleeting, till I reach that promised land. Day by day, day by day, day by day, day by day. Amin. Amin. Di kolom chat belum ada pertanyaan, tapi rata-rata teman-teman kita meminta untuk dikirimkan recordingnya atau rekaman materinya. Kalau tidak salah setiap selesai pembahasan ini keesokan harinya Brother Tigor sudah mengirim di grup ya. Jadi Saudara Vini Langitan boleh minta materinya ya, kirim ke WA saja. Dari Angel juga bisa minta recordingnya Bapak Ibu. Dan sudah Happy juga kalau boleh saya ingin minta materinya di WA saja. Baiklah, kalau ada pertanyaan dari hadirin ya, sudah ada yang resen. Pak TP, silakan. Selamat malam semuanya, terutama Malam. Ustadz kita Pak Ucok. Selamat malam. Semakin jelas saya mengerti mengenai apa arti kurban itu. Memang untuk mengerti secara mendalam harus dipadukan sumbernya, yaitu firman Tuhan yang berasal dari kitab suci Alkitabnya orang Kristen. Kalau bisa, saudara-saudara kita mayoritas juga di samping di Quran juga ada, ya dirujuk juga lah bagaimana sumber aslinya. Nah, cuma timbul pertanyaan saya. Kemarin ini kan mereka baru mengadakan Idul Adha. satu peristiwa yang sangat bagus dengan judulnya Hari Raya Kurban. Waktu saya cek-cek di internet, rupanya istilah lain Idul Adha itu adalah hari raya penyembelihan. Jadi waktu dihubungkan atau dikaitkan dengan kata penyembelihan, sadis sepertinya. Kalau hari raya kurban masih agak terhormat lah kedengarannya. Tapi begitu dengan penyembelihan, waduh sadis juga ini. Siapa dan bagaimana kok ada yang jadi kurban gitu, sebagai disembelih. Lepas dari masalah itu, saya jadi terpikir,
hari raya itu menjadi ada, sebetulnya dimulainya kapan sih? Tentu ada yang memulainya kan sebagai inisiatornya. Oh, misalnya apakah pada semenjak zamannya Ismail, anaknya Abraham, atau bagaimana? Atau seterusnya.